Pak Dirman, ini saya disclaimer dulu ya, tanpa mau mengkomparasi apa yang terjadi pada saat tsunami Aceh Iya. dan juga Nias 2004 lalu begitu ya, apa yang terjadi sekarang. Tentu ada banyak sekali perbedaan begitu, mulai dari soal data korban jiwa, kemasifan kerusakan yang terjadi, tapi kita bisa belajar lah sedikit lah ya dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kala itu dengan membentuk Badan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi BRR 4 tahun. Ya. Anda dan juga rekan-rekan bekerja di sana. Bisa diceritakan sih awal mula pemerintah kala itu Ya. bagaimana meresponnya? Saya sepakat ini dengan disclaimer bahwa setiap kejadian konteksnya berbeda-beda. Pasti. Tapi kita selalu punya cara lah untuk belajar dari referensi dan sebetulnya kalau kita bicara BRR itu adalah hasil proses kepemimpinan. Jadi Itu adalah hasil proses kepemimpinan. menurut saya, karena dibentuk tidak hanya BRR juga buah dari leadership call kan, tindakan kepemimpinan. Nah, saya ingin mulai dari pada waktu awal pertama kali kejadian itu, kan kisahnya sangat inspiratif ya. Misalnya pada waktu itu Pak Presiden SBY ada di Papua, yang jaga kandang di Jakarta Pak Wakil Presiden. Pada saat itu merayakan Natal kalau tidak salah di Papua. Di Papua merayakan Natal. 26 Desember 2004 tsunami meletus. Kemudian tentu saja dengan refleks pimpinan tinggi negara berdua itu saling komunikasi. Dan Pak JK mengutus Pak Sofyan Jalil, ingat saya itu, dengan asumsi Pak Sofyan kan orang Aceh, karena itu mungkin beliau lebih punya jaringan yang bisa dicari informasinya. Dan kisahnya adalah Pak Sofyan datang ke sana, melihat suasana begitu rusak, mencekam, menelpon dengan menangis bahwa Pak Sofyan Jalil pada saat itu menangis menelpon seorang Yusuf Kalla dengan mengatakan, Pak, ini tampaknya korban lebih dari 50.000. Gitu. Dengan sangat serius Pak JK kemudian merespon laporan itu, segera mengumpulkan para menteri terkait sambil mengatakan siapkan logistik, siapkan uang, siapkan segala sesuatu. Bahkan peserta rapat ada yang mengatakan, Pak, ini kan orang-orang sudah tidak ada, gudang logistik pasti digembok, gitu kan? Yang punya pabrik pasti tutup segala macam. Beliau mengatakan, kalau perlu tembak gemboknya, saya yang bertanggung jawab. Dan dengan itu maka cerita rescue atau penanggulangan darurat, tanggap darurat terjadi kan. Beliau langsung menyusul berangkat, membawa serta Pak Alwi Shihab dan tim. Dan tindakan awal adalah menugaskan Pak Alwi untuk berkantor di Banda Aceh. Anda jangan pulang, Anda memimpin operasi tanggap darurat sampai tanggap darurat selesai. Dan itu berlangsung 3 bulan lebih. Nah, setelah tanggap darurat berjalan, kemudian Pak SBY hari berikutnya menyusul ya. Itu juga berhari-hari menemani warga dan pemerintah setempat yang memang sedang kebingungan kan. Jadi setelah kembali, saya ingat sekali, langsung memimpin sidang paripurna untuk membahas bagaimana penanganan Aceh dan Nias pasca bencana. Waktu itu Nias kayaknya belum kejadiannya. Seminggu kemudian tanggal 10 Januari ada namanya Tsunami Summit. Jadi mengundang negara sahabat, dihadirkannya Sekjen PBB, kemudian menyampaikan bahwa kondisi ini begitu berat, karena itu kami membutuhkan uluran tangan dari seluruh pihak, termasuk lembaga donor dan sebagainya. Maka pada putaran berikutnya dibentuklah BRR. Oke, kala itu apa yang ada pertimbangan kemudian seorang presiden kala itu SBY dan juga tentu saja Pak JK begitu wakil presiden kala itu, oke, kita butuh bantuan asing, kita tidak bisa kalaupun kita bisa, ini butuh waktu yang lama, tapi kemudian akhirnya membuka keran untuk bantuan asing bisa datang, itu apa pertimbangannya? Menurut pandangan saya, yang paling fundamental adalah pemahaman yang nyata atas keadaan. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara melihat langsung pada hari-hari di mana keadaan begitu kritis. Sisi kritis itu kemudian para pembantunya melaporkan hal apa adanya. Sehingga kemudian muncul di kepalanya pemimpin itu namanya sense of urgency. Oh, ternyata keadaan begitu berat.
Karena itu tidak mungkin kita gendong sendiri. Dan memang kan selalu dalam suasana bencana itu tidak pernah ada kata cukup. Karena psikologi orang sedang terganggu, tertekan, kekhawatiran begitu besar. Jadi sinyal yang diberikan oleh Presiden pada waktu itu bahwa mengundang bantuan internasional sama dengan mengatakan, look, wahai warga Aceh, warga Nias, kita tidak sendiri loh. Kita mengundang seluruh kemampuan, bahkan sahabat-sahabat kita di dunia, untuk membantu kalian menyelamatkan diri dan juga recovery hidup seperti yang dikatakan tadi. Bahkan satu drama penting yang perlu kita ulang-ulang adalah, kan waktu itu masih konflik. Yes. Masih perang antara NKRI dengan GAM. Gitu. Tapi Panglima TNI namanya Jenderal Endriarto Sutarto mengambil keputusan membuka wilayah Aceh untuk bantuan tentara asing. Untuk kan dalam militer ada namanya operasi militer non perang. Bahkan kapal induk dari Asia Pasifik yang sedang melaju ke markasnya itu ditelepon panglimanya untuk mengatakan tolong bantu Aceh. Dan maka kembalilah kapal induk itu membuka rumah sakit terapung, kemudian menerbangkan helikopter Chinook-nya kemana-mana sampai akhirnya banyak korban diselamatkan. Dan waktu itu diserang oleh Komisi 3 Pak Tarto itu. Pak Tarto, Anda tidak nasionalis, bukankah kita masih konflik dengan GAM, mengapa memasukkan militer, nanti malah membantu GAM. Jawaban Pak Tarto luar biasa. Saya bilang, begini ya, saya lebih baik disebut tidak nasionalis daripada membiarkan warga yang masih hidup tidak tertolong menjadi korban. Daripada membiarkan yang sakit tidak ditolong. Daripada membiarkan orang terpencil tidak ditolong. Jadi dalam keadaan sekarang yang penting adalah kemanusiaan. Dan itu juga statementnya Pak SBY, Pak JK di mana-mana ketika itu bahwa yang paling penting pertama adalah menyelamatkan jiwa manusia gitu. Nah, kenapa saya sebut BR adalah buah dari leadership call? Setelah melihat tadi semuanya dengan kenyataan yang begitu buruk, mengundang bantuan asing, mengundang segala macam tentara untuk ikut terlibat, sampailah pada kesimpulan karena tadi keadaan diketahui dengan baik, sehingga disimpulkan untuk membangun kembali Aceh dan Nias tidak mungkin diserahkan pada Pemda yang dalam keadaan lumpuh. Tidak mungkin diserahkan pada satu kementerian karena masing-masing kementerian punya tugas rutin. Karena itu dibentukkan lembaga ad hoc namanya BRR itu, Badan Rehabilitasi Rekonstruksi. Dan itu pun dibentuknya dengan Perpu. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditekan oleh Pak Presiden. Sudah itu baru disampaikan kepada parlemen atau DPR untuk disahkan sebagai undang-undang. Oke.